Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi hati yang percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang menyembah. Pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Percayalah kepada Tuhan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia percaya. Ya, salam sahabat Yes, bagaimana kabar saudara-saudara hari ini? Saya berdoa, saya berharap saudara-saudara dalam berkat, dalam kasih, dan dalam sukacita Kristus Yesus. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam bahasa Inggris ada kata-kata yang mengatakan happy anniversary atau selamat berbahagia. Tetapi kalau tulisannya nggak pas menjadi happy anniversary, artinya selamat menderita. Nah, persoalannya apakah kita mau menderita atau bahagia? Sebagaimana firman Tuhan saat ini menyapa kita di dalam kitab Yakobus 1 ayat yang kedua sampai dengan yang kelima. Demikian firman Tuhan bagi kita semua. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit,
maka hal itu akan diberikan kepadanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. Berbahagialah kita yang mendengar, merenungkan dalam hati, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita sering mengatakan selamat berbahagia, atau dalam bahasa Inggrisnya happy anniversary. Tetapi kadang-kadang kita typo, atau tulisan itu kadang meleset menjadi happy anniversary. Happy anniversary bukan berbahagia, tetapi selamat sengsara. Bagaimana kita mau mengucapkan kebahagiaan atau kesengsaraan? Kita sering beranggapan bahwa kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen harusnya adalah kehidupan yang membahagiakan. Hidup yang nyaman, hidup yang lepas dari persoalan, hidup yang tidak punya pergumulan ataupun yang punya persoalan atau penghadang apapun. Kita sering berharap begitu. Tetapi firman Tuhan ini justru kebalikannya. Yakobus 1 ayat yang kedua sampai dengan yang kelima ini justru mengatakan happy anniversary if you become adversity. Selamat berbahagia kalau kamu sengsara. Kenapa demikian? Di sana dikatakan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai persoalan. Mengapa bisa demikian, saudara-saudara? Mengapa Yakobus mengatakan bahwa kenapa segala pencobaan atau pergumulan atau ujian terhadap iman kita itu adalah kebahagiaan? Karena semua ujian yang kita hadapi, semua pergumulan yang kemudian menghadang di jalan kita, itu tidak hendak memisahkan kita dari kasih Allah. Itu tidak hendak merebut kebahagiaanmu. Itu tidak akan menjadikan engkau jatuh, tetapi justru sebaliknya. Yakobus mengatakan, sebab dengan semuanya itu, maka kita akan bertekun. Dan ketekunan itu akan menghasilkan buah, dan buahnya matang. Bagaimana jika kemudian yang terjadi tidak demikian? Bagaimana jika kemudian yang terjadi kita kemudian kelelahan dan kita tidak mampu menghadapi itu semua? Tenang. Yakobus juga mengatakan pada ayatnya yang kelima, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Tuhan. Artinya saudara-saudara, betul. Setiap pencobaan yang ada di sekitar kita, setiap hal yang mungkin merintangi jalan kehidupan kita, itu diizinkan Tuhan supaya menguatkan kita, supaya kita tekun dan menghasilkan buah yang baik. Tetapi juga harus diingat bahwa saudara dan saya tidak sendirian. Karena itu di ayat yang kelima, mintalah hikmat. Hikmat dari siapa? Hikmat dari Tuhan tentunya. Sebab sebagaimana juga di Korintus dikatakan, sebab ketika engkau dicobai, tidak akan melebihi kekuatanmu. Dan ketika itu terjadi, maka Allah memberikan jalan keluar yang terbaik bagimu. Nah, karena itu saudara-saudara, happy adversity to come anniversary. Selamat sengsara untuk kemudian menjadi bahagia. Karena itu bersyukurlah. Justru ketika kita dalam persoalan dan pergumulan, bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab apa? Itu menunjukkan imanmu, kekuatanmu, keteguhanmu, dan seberapa engkau berserah dan percaya kepada Tuhan. Karena itu, mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk sabda-Mu saat ini. Kami sadar betul Tuhan, memang ketika kami menghadapi persoalan, ketika kami dalam pergumulan, kami sadar betul bahwa kekuatan kami tidak mampu mengeluarkan kami dari situasi ini. Karena itu Bapa, kami sungguh membutuhkan pertolongan Tuhan. Kadang dalam situasi pergumulan itu membuat kami sesak. Membuat kami kadang kehilangan arah. Dan bahkan kami cenderung untuk mengandalkan diri kami sendiri. Karena itu Bapa, sungguh ajarkan kami untuk selalu senantiasa memandang salib-Mu. Bagaimana Kristus melewati segala percobaan, segala penderitaan, segala hal yang harus ditanggungnya dengan tetap memandang kepada Bapa di surga. Sehingga tanpa membalas apapun, Kristus justru mendoakan yang terbaik bagi semua yang menganiayanya. Karena itu Tuhan, mampukan kami juga untuk tidak saling membalas,
Tetapi biarlah kami seperti teladan Kristus. Kami boleh saling mendoakan yang terbaik. Sebab kami tahu Tuhan, apapun yang terjadi ke dalam kehidupan kami, kesengsaraan-kesengsaraan itu membuat kami tekun, tahan uji, bahkan berbuah matang bagi kemuliaan Tuhan. Sebab kami paham betul Tuhan, bahwa segala sesuatu yang terjadi tidak lepas dari pengawasan Tuhan, dari kasih Tuhan, dan Engkau sendiri yang tahu yang terbaik atas kehidupan kami. Karena itu Bapa, sungguh kami mohon kekuatan-Mu, kami mohon hikmat kebijaksanaan-Mu ketika kami sedang menghadapi pergumulan-pergumulan kami. Tolonglah kami Tuhan, berikanlah kekuatan-Mu, berikanlah hikmat kebijaksanaan-Mu, supaya kami mampu melewati ini semua dengan tetap berpegang teguh pada Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Nah, karena itu sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, apakah itu kesengsaraan, apakah itu pergumulan, ataukah itu persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita, percayalah, itu semua tidak akan memisahkan kita dari kasih Kristus. Tetapi justru membuat saudara dan saya bertekun, membuat saudara dan saya bertumbuh, dan iman percaya kita semakin kuat di dalam Tuhan. Karena itu tetaplah percaya, tetaplah setia kepada Tuhan, dan mintalah tuntunan, kekuatan, dan hikmat Tuhan, supaya mampu menjalani itu semua dengan tetap berpegang teguh pada Kristus Yesus. Dan percayalah, Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Putih.